sebelumnya teman-teman juga udah tahu ya, tapi biar lebih paham lagi, kita dengerin aja penjelasan mengenai masing-masing program yang ada di Duta Inspirasi oleh fasilnya masing-masing. Oke, dipersilahkan untuk fasil program Indonesian Event TikTok untuk menjelaskan waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Kak Listia atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Terdengar, Kak. Jelas, Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman. Di sini sebelumnya aku Zidan Febriansyah. Teman-teman bisa memanggilku Zidan. Dan ada lagi satu fasilitator yaitu Kak Arum. Coba saya hai Kak Arum. Halo Kak Arum. Halo. Nah, jadi di fasilitator TikTok ada dua ya teman-teman. Aku, Zidan, dari Duta Inspirasi Provinsi Banten, dan juga Kak Arum. Dari mana Kak? Kalau boleh tahu, Duta Inspirasi Provinsi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, ya. Iya, benar sekali. Bisa dilanjut kakak-kakak? Nah, baik teman-teman. Jadi di sini kita dari divisi TikTok, kita membuat jenis kontennya itu saat waktu batch 1 itu ada 6 macam teman-teman. Yang pertama ada self-development, yang dimana di dalam self-development ini berisi mengenai tentang public speaking, pengembangan soft skill, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada apresiasi milenial yang menginspirasi. Nah, biasanya untuk apresiasi milenial yang menginspirasi ini, kita mengambil dari perwakilan masing-masing duta yang kiranya kayak melakukan kegiatan-kegiatan positif gitu ya, Kak. Jadi kita post, kita juga meminta kepada yang menginspirasinya itu untuk membuat konten, kemudian kontennya itu kita post di TikTok. Nah, terus yang ketiga ada tips and trick. Tips and trick ini contohnya aku pernah buat gini teman-teman. Aku pernah mencari sumber referensi buku-buku gitu ya di website. Nah, di situ kebanyakan dari teman-teman kalangan mahasiswa ini belum banyak tahu tentang website itu. Kemudian aku buat konten dan aku post di TikTok. Nah, itu tips and trick-nya, contohnya ya teman-teman. Kemudian yang keempat ada info beasiswa, volunteer, dan juga event. Nah, info beasiswa ini kita juga semua tahu ya teman-teman bahwa di Indonesian Event ini kita juga kayak ada bekerja sama ataupun beriringan dengan founder beasiswa 10.000. Nah, di situ juga kita kayak memberikan informasi mengenai beasiswa itu dan juga beasiswa-beasiswa lain seperti misalkan Kak Arum nih, salah satu penerima beasiswa di mana Kak Arum? Beasiswa unggulan ya? Ya, Kemdikbudristek, Kak. Kak Arum juga sempat membuat konten mengenai beasiswa unggulan. Kemudian aku juga pernah membuat beasiswa mengenai Basnas, beasiswa Cendekia Basnas. Dan alhamdulillah juga aku salah satu penerima beasiswa Cendekia Basnas. Kemudian selain itu, kita juga membuat konten mental health. Nah, mental health ini kayak lebih kepada motivasi. Misalkan, aku juga pernah membuat konten ini, teman-teman. Cara menghilangkan atau cara agar tidak terhindar dari overthinking di malam hari gitu. Nah, aku pernah membuat konten itu. Nanti kita di situ ada tips-tipsnya apa aja sih supaya menghilangkan overthinking di malam hari gitu, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada bisnis. Nah, bisnis ini biasanya kayak kita punya bisnis nih teman-teman, kita punya bisnis, kemudian gimana sih caranya supaya bisnis kita itu berkembang di media sosial. Nah, kita boleh bagikan pengalaman tentang bisnis kita di TikTok Indonesian Event, gitu teman-teman. Bisa dilanjut, Kak? Nah, kemudian di sini teman-teman kita ada perubahan ya teman-teman. Maksudnya perubahan di sini adalah peningkatan atau progres di divisi TikTok. Saat pertama kali kita terjun di TikTok, teman-teman, itu followersnya masih sekitar 32, teman-teman. Nah, 32 ini kemungkinan yang memfollow adalah anak-anak dari
dari Duta Inspirasi sendiri, teman-teman. Namun ketika kita 28 hari kita berprogres, kita fokus, kita terus up konten, akhirnya followers kita semakin bertambah. Dan sekarang followers kita dulu di 28 hari itu, teman-teman, menjadi 28,1 ribu ya, Kak Arum ya. Dan di situ juga ada video yang FYP, videonya dari Kak Arum mengenai tentang perlombaan membuat esai ya, Kak Arum ya. Nah, itu. Bisa dilanjut, Kak? Nah, ini dia teman-teman. Sosok yang meng-FYP-kan TikTok, dunia per-TikTok-kan nih, yaitu Kak Arum. Di sini kita, alhamdulillah teman-teman, ada video yang pertama ini mencapai viewersnya sebanyak 577,700 ribu dengan like sebanyak 108,0 ribu, dan di sini tentang tips kuliah. Kemudian yang kedua ada video juga dari Kak Arum nih, lagi-lagi Kak Arum mempersembahkan ataupun menyumbang video yang meng-FYP-kan TikTok kita, yaitu sebanyak 541,300 viewers dan juga 50,2 ribu likes. Ini tentang bantuan UKT, teman-teman. Kemudian selain itu, yang ketiga ada dari Kak Arum lagi nih. Lagi-lagi luar biasa banget Kak Arum nih, yang sudah memboomingkan Indonesian event TikTok di dunia per-TikTokan dengan jumlah viewers sebanyak 429,900 views dan like sebanyak 70,3 ribu likes tentang wawancara beasiswa. Itu luar biasa banget. Bisa dilanjut, Kak? Lagi-lagi Kak Arum nih, kita tonton dulu teman-teman videonya, biarin teman-teman nggak penasaran ya. Coba Kak, kayaknya tadi bisa diputer deh. Kita puter dulu ya. Satu aja. Ada suaranya nggak sih? Mungkin yang nge-share screen-nya bisa aktifin suara, biarin kedengaran. Bentar, Kak. Kita bisa lihat bareng-bareng ya, teman-teman, biar kita tahu kayak gimana sih video yang diminati teman-teman followers kita gitu. Where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu teman-teman video yang FYP di TikTok kita dari Kak Arum. Kemudian ada bisa dilanjut oleh Kak Arum, silakan Kak Arum. Baik, bismillah. Terima kasih banyak Kak Zidan atas pengantarnya yang luar biasa. Terdengar dengan jelas ya suaraku, soalnya biasanya kalau aku pakai headset tuh suka nggak kedengaran. Jelas, Kak. Aman, Kak, aman, jelas. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, sedikit bercerita, mungkin secara singkat, 2 bulan kita ngonten itu nggak ada progres, followersnya 38, terus yang paling banyak, yang nonton tuh 780, aku ingat banget, itu pun udah seneng banget. Ternyata ketika kita menganalisis, dalam 2 bulan kita ngonten itu ya ada yang salah gitu, ada yang salah karena kita di Indonesian Event TikTok pada saat itu hanya berjumlah 7 orang. Setiap orang upload 1 video setiap hari, dan ternyata itu masih kurang untuk bisa menembus algoritma TikTok. Untuk itu selama 28 hari kita berusaha untuk konten dengan lebih banyak lagi dan dengan konsisten lagi dan lebih lebih bermanfaat lagi, isinya tuh lebih insightful lah.
ada beberapa kunci yang mau aku share ke teman-teman dan harapannya teman-teman bisa memperhatikan karena salah satu kunci daripada keberhasilan TikTok kami yaitu semua duta berkontribusi. Jadi bukan hanya teman-teman yang nanti masuk ke Indonesian Event TikTok yang bakalan bikin video, tapi seluruh duta kami harapkan juga dapat menyumbangkan wajah yang ganteng, yang cantiknya di Indonesian Event TikTok. Untuk itu selamat datang ya, by the way, untuk teman-teman di Duta Inspirasi by Indonesian Event Batch 2. Oke, yang pertama, yang tadi udah aku jelasin, ada open submission TikTok untuk seluruh duta inspirasi, baik itu per divisi ataupun per provinsi. Yang kedua, ini sangat-sangat penting menurut aku karena yang bikin kita FYP juga ini, gunakan lagu yang sedang viral, langsung eksekusi, jangan ditunda-tunda. Jadi jangan sampai lagu itu viral di malam itu dan kalian nunggu besok. Besok ketika kalian udah bisa. Itu viral berjalan dengan begitu cepat, jadi kalian jangan sampai termakan oleh rasa malas sehingga nggak ikut tren gitu kan. Tren juga kan ada banyak yang kayak challenge dan lain sebagainya. Ikut terus tren yang lagi viral, namun tetap tonjolkan di mana kita tuh Indonesian Event berisi konten yang edukatif dan juga bermanfaat. Sehingga kita bisa menyampaikannya dengan baik dan bisa diterima dengan baik karena nggak boring gitu. Karena kita ikut tren. Yang keempat, durasi konten jangan terlalu panjang. Why? Ingat, aku ingat banget video pertama yang bisa bikin kita semangat buat konten itu adalah video tentang lomba esai yang isinya tuh kalau nggak salah cuma 8 detik kalau nggak salah ya teman-teman. Kenapa aku bilang durasi konten jangan terlalu panjang? Karena ketika kita membuat konten dengan durasi yang pendek, nanti kan akan diulang-ulang sama audiens mau lihat nih apa sih poin yang disampaikan. Sehingga karena konten itu diulang-ulang, jadinya konten itu bisa ada kemungkinan buat FYP. Tapi nggak memungkinkan, nggak apa juga ya teman-teman, jangan sampai kalian mindset gitu, durasi konten yang jangan terlalu panjang sampai kalian nggak mau bikin konten yang panjang namun edukatif, itu lain perihal lagi. Yang kelima, teknis, praproduksi, produksi, pasca produksi. Praproduksi kalian bisa research lebih dahulu, trending, sekarang tuh lagi tren apa. Yang kedua, kamu mau bahas apa dan isinya tuh apa aja, sehingga tetap konten yang kamu sampaikan itu bermanfaat. Ketika produksi, jangan lupa untuk selalu memperhatikan hal-hal detail yang mungkin menurut kamu itu sepele, tapi itu bisa membantu kamu untuk bisa menembus algoritma TikTok. Yang pertama diantaranya yaitu device kamu yang mumpuni. Yang kedua, walaupun itu bukan yang utama ya teman-teman, yang kedua adalah lighting. Jangan bikin itu alasan, gear itu bukan alasan, namun carilah pencahayaan yang baik agar orang yang menonton pun itu senang dengan konten yang kamu sajikan. Yang ketiga, pasca produksi. Jangan lupa dalam pasca produksi ini kamu bisa menguploadnya dan mengeditnya dengan baik dan menguploadnya di waktu-waktu yang tepat. Waktu-waktu yang tepat itu misalnya ketika jam 9 pagi, atau ketika maghrib, atau ketika malam. Biasanya di jam-jam itu sih kalau aku uploadnya. Dan yang keenam yaitu konsisten, kunci utama ya teman-teman. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena ketika 2 bulan yang pertama kali kami ngonten tuh gak tembus FYP karena ya kita tuh pelit konten, sehari itu hanya sekali konten dan itu pun gak konsisten. Sehingga kenapa ketika 1 bulan terakhir kami di Indonesian Event Batch 1, Duta Inspirasi Batch 1, dan kita konsisten buat bikin video dengan baik gitu ya. Dan bukan hanya kami memperhatikan yang namanya kualitas, tapi juga tentang kuantitas dan juga speed daripada kami untuk bikin video. Sehingga ketika kita bisa konsisten, nggak ada yang nggak mungkin kita bisa FYP teman-teman. Dan kami harap selanjutnya di batch 2 Indonesian Event TikTok bisa lebih terkenal lagi ya teman-teman, karena udah dibekali sama kurang lebih 29.000 followers, dan itu pasti ketika kalian ngonten tetap ada yang nonton, gak kayak kita di batch 1 yang ngonten belum tentu ada yang nonton gitu. So kami membuka kesempatan kepada seluruh duta inspirasi untuk bisa berkontribusi di Indonesian Event TikTok, berkreasi, karena di sini kami memberikan ruang kepada kalian. Siapa tahu di sini ada yang cita-cita pengen FYP, pengen ada mukanya di FYP TikTok teman kalian mungkin ya, untuk menebar kebermanfaatan. Kami membuka kesempatan dan silakan maksimalkan kontribusi kalian di sini. Terima kasih banyak. Salam kenal semuanya. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Zidan dan Kak Arum. Nah, itulah dia Indonesian Event TikTok ya teman-teman. Salah satu program Duta Inspirasi yang progresnya cepat banget. Gak jarang juga Indonesian Event TikTok masuk FYP ya. Dan tadi udah dikasih tuh tips and triknya sama Kak Arum, artis TikTok kita ini ya. Nah, bagi kalian yang berminat untuk masuk program ini siapa aja nih? Aku pengen tahu.